Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan bikin kentang goreng crispy, tapi dalamnya lembut, ini enak banget, dimakan pakai saus sambal dan mayones. Cara bikinnya sangat mudah dan juga simple banget ya. Oke, langsung aja kita ke bahannya. Ini aku udah siapkan 800 gram kentang. Udah aku kupas dan udah aku cuci bersih. Selanjutnya aku mau potong-potong dulu. Untuk model potongannya, aku akan potong panjang-panjang aja ya. Kentang ini sangat multifungsi ya, bisa dijadikan sebagai kue atau bisa dimasak untuk menu makanan. Nah, kali ini aku akan bikin cemilan, cukup simple, digoreng aja, tapi ada tahapan-tahapannya supaya nanti tetap crispy ya. Oke, simak terus cara pembuatannya dan jangan di skip ya supaya kalian tahu gimana cara aku bikinnya dan apa saja tahapannya. Simak terus ya videonya. Oke, ini udah aku potong semuanya ya. Aku potongnya sebesar ini aja, jadi seperti stik kentang gitu ya. Sekarang aku mau cuci bersih dulu. Nah, ini udah dicuci bersih ya, sampai airnya tidak putih lagi. Selanjutnya, tuangkan air sampai kentangnya ini terendam semuanya ya. Kalau kentangnya udah terendam semuanya seperti ini, selanjutnya aku akan tambahkan 1,5 sendok makan garam. Oke, ini udah cukup, kemudian aku akan aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu ini didiamkan dulu ya, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Lebih lama juga nggak apa-apa ya, lebih bagus. Ini aku diamkan tidak di dalam kulkas, tapi di suhu ruang aja ya. Setelah 1 jam aku diamkan, ini aku akan rebus di air mendidih. Sebelumnya aku udah siapkan air ya sampai mendidih. Jadi ketika ini siap direbus, airnya itu udah mendidih. Jadi kita nggak perlu nunggu lagi ya kalau misalkan mau langsung rebus. Nah, ini aku langsung rebus aja ya. Ini aku rebusnya menggunakan wajan supaya nanti kentangnya itu tidak patah-patah saat mengaduknya. Jadi luas gitu ya tempatnya. Lebih baik menggunakan wajan atau pan yang lebar gitu. Jadi kita leluasa saat mengaduknya. Nah, ini aku masukkan semuanya ya. Oke, ini kita didihkan kembali sampai kurang lebih 8 menit. Jangan terlalu lama ya, supaya nanti kentangnya tidak hancur. Setelah 8 menit ini aku angkat. Ini udah pas ya teksturnya, udah empuk tapi tidak yang lembek banget gitu ya. Ini aku angkat aja lalu tiriskan. Nah, ini kentang yang tadi udah aku rebus, ini aku sedikit dinginkan dulu ya supaya tidak terlalu panas. Jadi teksturnya itu kita bisa lihat ya, ini udah empuk, udah mateng, tapi tidak lembek. Nah, seperti ini ya teksturnya.
Jika dipatahkan itu sangat mudah sekali. Selanjutnya aku siapkan wadah, lalu ada tepung maizena. Tepung maizena ini gunanya untuk membaluri kentang ya, jadi nanti kentangnya itu crispy dan juga tahan lama. Sekarang kentangnya aku akan masukkan dulu ke wadah, ini secukupnya dulu ya, jangan terlalu banyak. Nah ini kentangnya masih agak hangat ya, jadi masih ada uap-uapnya gitu, tapi nggak apa-apa. Ini langsung aja aku akan taburi menggunakan tepung maizena. Nah kira-kira segini ya aku taburin menggunakan tepung maizena. Kemudian ini wadahnya aku akan tutup, lalu aku akan kocok-kocok supaya kentangnya ini terbalur ya. Nah, jadi yang bawah juga nanti terbalur dengan tepung maizena. Tidak perlu terlalu rata, asal permukaannya itu ada tepungnya seperti ini. Nah, ini udah cukup ya. Sekarang aku akan pindahkan dulu kentangnya ini ke dalam wadah. Nah, ini udah bisa langsung digoreng ya, atau jika mau di frozen bisa langsung dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk kali ini aku langsung goreng aja ya. Ini selanjutnya aku akan siapkan minyak. Goreng kentang ini minyaknya lumayan banyak ya, jadi supaya kentangnya itu terendam semuanya. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja masukkan kentangnya. Ini jangan dibalik-balik dulu ya, sampai kentangnya itu sedikit kokoh. Nah ini aku ratakan dulu. Pertama goreng kentang di api besar, kemudian kecilkan api. Jika sudah kokoh, ini boleh diaduk-aduk ya. Lalu ini goreng kentangnya sampai matang, tapi jangan sampai kecoklatan. Karena nanti ada proses penggorengan kedua, jadi ini jangan terlalu coklat, supaya nanti kentangnya tidak gosong ya. Kalau udah mateng, ini langsung aja ya diangkat, lalu ditiriskan. Kenapa harus 2 kali proses penggorengan? Karena supaya kentangnya itu kriuknya tahan lama ya. Jadi kalau misalkan digoreng hanya dalam 1 kali proses, nanti kentangnya itu tidak crispy dan cepat melempem. Setelah digoreng pertama, ini aku akan tiriskan dulu, tunggu sampai benar-benar dingin. Goreng semuanya dulu ya sampai selesai. Oke, ini udah selesai semuanya aku goreng. Sekarang aku akan tunggu sampai benar-benar dingin. Kemudian nanti kalau misalkan udah dingin, langsung aja digoreng ya. Untuk gorengan kedua nanti cukup sebentar aja, nggak perlu terlalu lama. Nah ini langsung aja ya, kentangnya udah dingin, langsung aku goreng kedua kalinya. Dengan menggunakan api besar aja, sebentar aja, kira-kira sampai 3 menit, itu udah cukup. Kalau udah mateng, ini angkat dan tiriskan. Nah ini terlihat sekali kan kentangnya itu crispy dan juga udah terlihat kaku gitu ya, tapi ini di dalamnya itu masih lembut. Cepat-cepat diangkat dan ditiriskan ya supaya tidak gosong karena kentang ini cepat banget matangnya. Karena udah melalui proses pemasakan kedua kali tadi ya, direbus dan juga digoreng pertama. Nah ini gorengan kedua itu benar-benar renyah banget. Kalau misalkan mau dibikin kecil-kecil itu tambah crispy, tapi kali ini aku bikin yang stik kentang seperti ini. Jadi dalamnya itu masih terasa lembut ya. Nah ini dalamnya seperti ini. Rasanya enak banget, cocok banget dimakan pakai saus sambal dan juga mayonaise. Nah ini dia kentang crispy-nya udah selesai aku bikin, semuanya udah aku goreng ya. Rasanya enak banget, kentangnya crispy, cocok banget dimakan sambil nonton TV. Sekian dulu ya video aku kali ini, terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Atau jika kalian berkenan, boleh ya dibagikan ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Semoga video-video yang aku bagikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.